Ya, ya karena memang pertama latar belakang saya itu, aktif di organisasi mahasiswa ya. Akhirnya saya lebih milih ngaji dan membahas topik-topik yang mungkin agak berat gitu ya, hafalan macem-macem, ada hafalan jurmiyah, hafalan juz amma, segala macam lah saya hafalin. Saya lebih suka itu daripada saya suruh nyuci piring. Ketika perempuan berkarir di akademik pun dia masih berada dalam lingkup kehidupan yang seperti itu ya, budaya patriarkal ya, dalam arti dia menikah juga walaupun akademisi, banyak juga yang suaminya takut kalau istrinya lebih pinter. Nah kan itu biasa kan kayak gitu. Sebenarnya kalau kita mau menggunakan aspek struktural, biasanya kalau pimpinannya udah perempuan, nah itu nanti akan lebih banyak perempuan juga yang kemudian mendapatkan manfaat dari situasi itu. Karena dunia kita ini kan maunya perempuan pinter tapi tetap nurut, tetap kalau dapat kekerasan juga suruh nurut dan seterusnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Next Class Podcast bersama saya, Olivia Ferrari. Tentunya di Next Class Podcast yang dimana ini diproduksi oleh LP2M UIN Jakarta, kita akan membahas cerita kisah inspiratif dari para akademisi UIN Jakarta. Dan hari ini spesial banget karena sudah ada bersama saya Profesor Dr. Zuriatun Thoyibah. Selamat pagi Prof, apa kabar hari ini? Selamat pagi, baik Mbak Olive. Sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kegiatan akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Prof? Ya biasa, mau mempersiapkan kelas perkuliahan baru ya di bulan September kan kita. Berarti masih menyambut mahasiswa baru, berarti masih lowong, masih santai ya? Enggak juga ya Prof, karena pastinya Prof Ibas sibuk banget nih. Dan sebagai informasi juga untuk sahabat Next Class Podcast, Prof Ibas sendiri juga merupakan guru besar sosiolog UIN Jakarta dan juga dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UIN Jakarta ya Prof. Pasti sibuk banget. Nah, lumayan lah. Nah, kita terima kasih banget Prof Ibas sudah meluangkan waktu nih di Next Class Podcast karena di sini kita mau mengulik lebih jauh perjalanan sukses nih biar generasi muda terutama nih Prof Iba biar tahu apa sih kiat-kiat sukses dari Prof Iba. Siap. Mungkin boleh diceritakan dulu Prof, di balik sosok perempuan sukses. Biasanya ada dukungan-dukungan dari keluarga nih yang tentunya support di lingkungan yang suportif banget. Mungkin boleh diceritakan nih Prof, seberapa pengaruh keluarga untuk perjalanan kesuksesan Prof Iba sendiri? Pastilah ya, terutama kalau kita udah berkeluarga ya. Keluarga kecil dalam arti ada suami, anak-anak gitu kan. Begitu kita berkeluarga, memutuskan untuk menikah gitu, itu biasanya memilih pasangan yang tepat, itu kunci ya. Karena kalau enggak itu biasanya kan nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ gitu kan, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Hidupnya udah dibatasi gitu. Tapi kalau kebetulan ya itu harus dimulai pada saat kita membangun keluarga ya. Dari awal pasti harus ada komitmen bersama dengan pasangan kita bahwa apa sih yang akan kita capai di masa depan gitu kan. Ya begitu. Jadi kalau saya dari awal sudah ada persetujuan, komitmen bersama bahwa ketika menikah itu bukan akhir segalanya gitu. Oke. Menikah bukanlah akhir dari segalanya. Iya. Berarti sejauh ini Prof, kalau misalkan dilihat dukungan keluarga maupun suami begitu ya Profnya, seberapa penting pengaruh membuat Prof Iba sendiri menjadi seorang guru besar sosiolog UIN Jakarta sekarang Prof? Ya kalau menurut saya dari dulu suami saya memang menempatkan saya pada posisi apa ya, gimana dia mensupport saya agar menjadi bintang. Ya. Itu serius. Jadi gimana ya, dia sendiri selalu, mendorong ya, dan memang bangga ketika istrinya itu, maju ya, pendidikannya terus berkembang, bahkan dia dulu yang menantang saya gitu, kalau dulu kan saya pengen banget kuliah ke luar negeri ya,
Oke. Ya, terus udah menikah, udah punya anak kan. Terus, dia selalu mengatakan bahwa kalau nggak berhasil kuliah ke luar negeri, waktu itu kan masih susah ya, Yap. saya belum dapat. Itu bukan karena saya yang menghalangi gitu, itu karena semata-mata, ya bisa apa enggak terserah saya gitu. Nah dari situ kemudian saya ingin membuktikan juga, ya kan, membuktikan bahwa saya bisa. Nah akhirnya bener kan saya bisa gitu. Akhirnya ketika tahun 2000 berapa itu ya, 2012 ya, saya akhirnya mendapatkan beasiswa ke, Auckland University ya, Masya Allah. dari New Zealand ASEAN Scholarship. Berarti ada pembuktian begitu ya Prof, bahwa bisa. Ya Nah, bisa. akhirnya sampai perjalanan menjadi guru besar sosiologi di UIN Jakarta begitu Prof. Sempet dulu nih nggak terbayang sampai akhirnya di posisi seperti ini, ataupun keluarga ini hanya menjadi lingkungan yang suportif. Tapi juga ada momen-momen yang akhirnya tidak terbayang sampai akhirnya di posisi ini begitu Prof. Iya, pasti nggak terbayang lah ya. Dulu, sejujurnya ya, saya mau kuliah S1 aja nggak kebayang gitu. Waktu dulu saya di aliyah ya, di namanya di pesantren ya, dan ketika memutuskan mau melanjutkan kemana itu, ya nggak kebayang untuk kuliah S1 itu karena dulu menganggap kuliah S1 aja kayak mahal banget gitu. Sesuatu yang mewah begitu ya Prof? Mewah. Kuliah itu mewah ya buat pada generasi saya ya, tahun-tahun 95 nih. Jauh banget ya dengan Gen Z ya. Kalian belum pada lahir. 2000-an gitu Prof. Ya, kalian belum lahir, saya udah mikirin saya mau kuliah di mana gitu. Itu susah. Oke. Susah. Sampai akhirnya memutuskan menekuni sosiologi begitu Prof. Apakah ini memang support dari orang tua atau dari perjalanan Prof Iba sendiri yang menemukan suatu inspirasi dari situ Prof? Ya sebenarnya selesai S1 itu dulu sempet, kalau bahasa anak sekarang gabut kali ya. Makanya saya cepat menikah sebenarnya. Saya sambil wisuda, itu saya terus kemudian sehari setelah wisuda kalau nggak salah saya tuh menggelar pernikahan ya. Itu aku mau ngapain lagi habis ini ya? Pastinya dulu aktif ya, aku aktif di dunia mahasiswa ya, kan udah berakhir tuh jadi mahasiswa kan. Tapi saya masih kangen organisasi gitu ya, ya, Prof. saya masih kangen menjadi mahasiswa lagi. Makanya kan begitu ada kesempatan daftar S2 kan saya langsung daftar kuliah lagi. Langsung lanjut kuliah lagi ya, Prof. Nah, di situ pemahaman saya dulu sih memang bisa kuliah di UI aja kayaknya hebat banget gitu. Karena saya dulu nggak kebayang habis ini akan kuliah lagi gitu. Begitu saya ingat banget itu adalah momen yang saya kayaknya jingkrak deh waktu excited banget gitu. Nerima pengumuman, oh ternyata saya diterima gitu. Oke, luar biasa, perasaan-perasaan keterima di universitas tuh emang ya dulu kebayang banget sih, Prof. gitu kayaknya mewah banget gitu. Karena waktu dulu saya tuh nggak kebayang habis ini setelah kuliah saya mau ngapain gitu kan. Tapi kayaknya nggak dulu mewah. Sekarang perjalanannya juga saya waktu nggak keterima juga, dan keterima itu deg-degannya, excitednya masih berasa banget, Prof. Ya. Tapi sebelum membahas perjalanan akademik dari Prof Iba sendiri, mungkin boleh diceritain nggak sih, Prof, sosok figur ataupun ada nggak sih momen yang akhirnya kan tadi kalau disampaikan kuliah itu juga adalah suatu hal yang mewah, momen hal yang mewah juga. Ada nggak sih figur ataupun momen hangat yang membuat ambisi dari Prof Iba sendiri untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, Prof? Ya sejujurnya kalau dari aspek peer group saya, teman-teman saya itu hampir nggak ada yang nggak melanjutkan kuliah. Oke. Hampir dari satu kelas di masa SMA saya itu kan semuanya juga orientasinya mau kuliah. Jadi saya kira saya juga mengenal banyak teman-teman saya, kakak-kakak kelas, terus kemudian ini apa namanya, dulu kan ada temen punya saudara yang kemudian dibangga-banggakan, oh si ini kuliah, kakaknya si ini kuliah di sana. Kebanggaan gitu ya, Prof? Kebanggaan keluarga, kakaknya si itu kuliah di situ gitu kan, tuh si ini jadi dokter, si ini jadi dan seterusnya itu terus terang menginspirasi ya. Jadi trigger gitu ya, Prof? Bapaknya teman saya misalnya adalah dekan. Bapaknya ini adalah dengan posisi-posisi yang tinggi gitu kan. Itu ya inspiratif ya.
oh suatu saat saya juga mungkin bisa seperti mereka gitu. Oke, berarti harus menemukan hal yang ambisi ataupun trigger yang ingin kita lakukan begitu ya, Prof? Iya betul, karena kalau bapak saya kan kiai ya, dia Masya kan nggak Allah. kuliah, jadi saya tidak menemukan itu di bapak saya, Ya. tapi beliau apa ya, sebagai seorang kiai juga sebenarnya ilmuwan karena dari keseharian saya melihat bapak itu biasa ngarang kitab kuning ya. Apa, ada beberapa karya dari bapak saya yang ketika saya misalnya udah mulai tumbuh itu melihat aktivitas bapak saya kalau pagi itu ada di kamar, nulis, Mengaji, menulis kitab begitu ya, ya Prof? begitu. Itu juga inspirasi ya. Cuma kan saya nggak kebayang bahwa itu pada akhirnya saya bisa mendapatkan itu di perguruan tinggi. Kalau bapak saya kan sebenarnya lebih ke aktivitas harian di kampung ya. Oke, berarti perjalanan cerita dari, Prof. Iba sendiri ini kan kalau dilihat tadi, ayah Prof. sendiri tentunya di dunia, agama Islam sudah masyhur begitu ya, Prof. ya? Ya, beliau adalah dai ya, penceramah gitu kan. Dan, kalau untuk level kabupaten, saya dari Cilacap itu waktu itu cukup ini sih, cukup apa, terkenal ya. Dan yang Sering menarik berarti, apa alasan tertentu akhirnya Prof. Iba memilih untuk fokus terhadap isu kesetaraan gender nih, Prof? Ini yang selalu menjadi pertanyaan nih. ya. Iya, saya kira waktu saya kuliah tahun 95, 96 itu memang sedang ininya, sedang booming. Oke. Ya, dan perasaan saya sebagai perempuan itu, oh ya bener ya, memang selama ini terjadi masalah gitu kan, itu ada kesadaran seperti itu. Waktu itu banyak aktivis-aktivis perempuan, NGO-NGO Ya. perempuan yang mulai tumbuh ya, dan saya sering ikut, diskusi-diskusi, seminar, diskusi publik gitu yang kemudian, eee, membuat saya ya ini ya, apa, merasakan ya, oh ya bener, apa yang di apa namanya, yang Yang dibahas terlihat. gitu tuh kok relate ya dengan kehidupan saya gitu. Oke, tapi kan Prof kalau misalkan dilihat mungkin di tahun-tahun tersebut memang banyak sekali begitu ya peristiwa yang apalagi itu membuat Prof Iba akhirnya tergugah pidato mengenai kesenjangan gender begitu Prof. Tapi ada mungkin momen khusus yang akhirnya melekat di hati untuk membuat Prof Iba akhirnya fokus kepada isu ini gitu Prof. Ya ya karena memang pertama latar belakang saya itu, aktif di organisasi mahasiswa ya, terus kemudian dulu juga, apa, ada perdebatan misalnya apakah penting ada organisasi perempuan atau tidak gitu kan. Terus kemudian soal apa namanya, women in development ya, terus gender in development. Jadi isu-isu kayak gitu tuh hampir menjadi apa ya, bahan diskusi setiap hari ya, dan saya juga di NGO dulu, eee, ini memperkuat, masih ke Ya, wilayah politik misalnya karena NGO saya dulu juga bergerak di topik-topik, politik politik. gitu. Itu kok kenapa perempuan sedikit sekali ya di wilayah politik, di representasi politik gitu. Dulunya sebenarnya sebelum masuk ke, dunia akademik itu saya sempat tertarik juga menjadi politisi. Wow, Prof Iba berarti sebelum menjadi guru besar Ya. sosiologi, ternyata ada ambisi ingin menjadi politikus gitu ya, Prof? Saya dulu mimpinya sebenarnya menteri lah, kalau presiden mungkin dulu nggak kebayang ya, Oke. tahun 95 itu nggak kebayang ya. Kan kita hidup di dunia, apa namanya, saat waktu itu kan masih Zaman-zaman ya Orde zaman Baru kayak gitulah, Reformasi ya, Prof, ya? orang mimpi jadi presiden. Sulit banget. Hampir nggak, tapi pikiran saya mungkin kalau jadi menteri, jadi anggota DPR kayaknya menarik nih Masih gitu. Saya sempat mimpi seperti itu. sempat mimpi tapi akhirnya beralih. Kenapa Ya. Prof? Sampai akhirnya kan kalau misalkan sekarang apalagi ini di dunia sosmed kita bisa kok berjuang dari dalam. Misalkan berjuang dari dalam artian itu mungkin menjadi anggota DPR dan yang lain kita masih bisa kok menyuarakan isu-isu kesetaraan gender ataupun isu perempuan dan yang lain. Tapi sampai akhirnya memutuskan untuk di bidang sosiologi ada pertimbangan besar dong harusnya begitu Prof alasannya. Kesempatan sebenarnya, Oke, kesempatan. Dulu karena, eee,
ketika mau lanjut di politik itu kayaknya kok modalnya berat, banyak Oke. banget. Saya udah mulai Modal. realistis modal gitu. Kayaknya ketika kalau di akademik itu jauh lebih realistis ketimbang di politik. Modalnya susah, berat. Ketimbang di parpol begitu, Prof? Ya kan itu kan kayaknya dengan posisi saya yang secara ekonomi juga tidak terlalu bagus, secara keluarga, dukungan, bukan dukungan keluarga, biasanya kan ya, to be honest ya, kalau di politik tuh biasanya harus anaknya si ini, anaknya si itu. Oke, Ya orang kan? dalam gitu ya, Prof ya. Ordal gitu. Punya relasi jejaring di dalam. Misalnya bapaknya siapa sih, ininya siapa. Saya merasa kayaknya saya terlalu jauh deh di sana. Tapi udah ada momen percobaan begitu, Prof, memasuki dunia politik. Hampir. Tapi terus kemudian akhirnya ketika ada rekrutmen dosen, ya, ketika ada rekrutmen dosen dan saya mengadu nasib dan diterima, ini saya balik ke akademik, dunia akademik. Ya. Tapi berarti perencanaannya nih, Prof, kalau misalkan tadi kan udah terbayang begitu ya ingin jadi politik, terus juga akhirnya sekarang menjadi guru besar begitu. Nah, memang terbayangnya ketika menjadi politik, apakah memang ingin menyuarakan juga isu-isu kesenjangan gender atau sebenarnya belum ada kebayang untuk terpikir memperjuangkan isu tersebut, Prof? Ya sebenarnya kan lebih ke kenapa politisi perempuan sedikit gitu misalnya. Itu kan kepikir juga kan, artinya kan ada masalah nih. Nah, itu di situ ya. Terus kemudian dan seterusnya lah ya. Pokoknya saya menganggap memang ini masa perempuan itu banyak banget problem di underestimate begitu ya, Prof? Di underestimate, kayaknya kok mau bergerak tuh kayaknya susah juga gitu kan. Banyak hal lah yang menurut saya ya pembatasan untuk terutama perempuan. Nah, mungkin dari Prof Iba sendiri ada cerita personal sebenarnya, karena biasanya kan untuk mengejar mimpi ada cerita personal yang dialami begitu, Prof. Apakah dari Prof Iba sendiri sempat merasa di underestimate atau sempat punya pengalaman-pengalaman yang tentunya masih melekat sampai sekarang, Prof? Mungkin boleh ceritain, Prof Iba. Ya, dulu saya kan sering ikut pengajian juga ya di kampung gitu. Saya kalau dengar pengajian itu suka pengen protes tapi nggak bisa gitu kan. Pengen speak up gitu ya. Kan kalau pengajian kan kita kan objek ya. Ada Pak Kiai atau Bu Nyai yang kemudian selalu ngomong misalnya nanti di neraka itu lebih banyak perempuan gitu. Kan saya pengen protes tapi saya kan nggak bisa. Dan itu kan hal-hal kayak gitu kan dari kecil saya denger gitu. Rasanya tuh kok nggak terima gitu. Saya sering protes dengan hal-hal kayak gitu. Tapi terus saya juga pernah di kelas misalnya waktu saya kuliah itu saya berdebat dengan dosen saya masalah ya itu soal yang terkait bahwa hak perempuan itu sudah ada di dalam Al-Quran dikatakan begini begitu gitu. Terus kemudian saya memprotesnya, terus kemudian dosen juga kayak nggak happy gitu misalnya. Itu sempat saya begitu. Kayaknya sampai saya takut, jangan-jangan nanti nilai saya jelek gitu. Oke, berarti sebenarnya ada juga momen-momen banyak ingin menyuarakan yang sepertinya nggak harus kayak gini deh, Prof. Iya, kayaknya kok ini banyak sekali takdir perempuan yang tidak sesuai dengan pikiran saya gitu. Itu saya kira sejak mungkin nggak cuma kuliah ya sebelum-sebelumnya, ya itu sejak kecil ya di momen pengajian. Saya juga ngaji dengan bapak saya gitu misalnya soal hak waris perempuan banding laki-laki dan seterusnya itu kan kita ngaji fikih ya. Saya terus terang kalau ngaji itu dari kecil tuh kayak minum obat. Karena saya harus 3 kali sehari gitu ya, saya tidak suka ngerjain kerjaan rumah tangga. Saya tidak suka nyuci piring, saya tidak suka nyuci baju, ya, kerjaan rumah tangga. Dan kompensasinya ibu saya itu bagus juga deh. Membolehkan saya tidak mengerjakan kerjaan-kerjaan rumah tangga, tapi silakan yang penting ngaji sama bapak. Nah itu akhirnya saya lebih milih ngaji dan membahas topik-topik yang mungkin agak berat gitu ya. Hafalan macem-macem. Ada hafalan jurmiyah, hafalan juz amma, segala macam lah saya hafalin. Saya lebih suka itu daripada saya suruh nyuci piring, bantu-bantu di dapur. Oke, berarti lebih tertarik mending belajar aja deh. Iya benar. Dari kecil saya begitu. Daripada harus melakukan pekerjaan rumah gitu, Prof. Pekerjaan rumah itu dari dulu saya kurang suka gitu. Sama sih, Prof. Sama. Sama sih, Prof. Apalagi kalau cuci
gosok baju deh, kalau cuci piring nggak bisa ditoleransi. Ya saya nyuci baju itu nggak terlalu, walaupun saya tetap melakukan tapi saya tidak terlalu suka, dan saya biasanya melakukan negosiasi dengan ibu saya dulu. Negosiasi bersama ibu, dan kalau ngomongin ibu tentunya ini menjadi peran penting banget, apalagi kalau misalkan Prof Iba sendiri membahas soal kesenjangan gender. Nah, dari keluarga, dari ibu terutama, seperti apa sosok ibu? Apakah mungkin juga ibu menjadi figur yang membuat akhirnya Prof Iba ini ingin membahas, memperjuangkan soal kesetaraan gender ini, Prof? Iya, saya kira kalau soal pendidikan ya, ibu saya itu kan cuma tamatan SMP kalau nggak salah tuh SMP. Tapi waktu itu SMP juga udah hebat loh. Sekolah-sekolah begitu tuh kayaknya, seingat saya dulu ya, bapak saya tuh nggak terlalu mendukung. Oke, buat sekolah formal gitu ya, Prof? Sekolah formal yang bapak saya tekankan itu suruh sekolah di pesantren. Tapi ibu saya itu sebenarnya cukup progresif ya. Saya itu pernah diperjuangkan waktu saya tidak mau pesantren dulu, tapi akhirnya saya pesantren juga ya. Dan ini ya, saya pernah diperjuangkan oleh ibu saya biar saya sekolah di jalur umum seperti yang saya inginkan, tapi gagal akhirnya. Akhirnya saya balik lagi. Tapi dari situ saya melihat ibu saya itu support sekali ya. Pertama ya tadi ya, pada saat meskipun akhirnya gagal ya, saya tidak ingin pesantren, tapi bapak maksa untuk pesantren. Mau tapi nggak mau ya, Prof? terus akhirnya, tapi ibu saya sebenarnya memperjuangkan tapi gagal, terus akhirnya saya ke pesantren. Nah, kemudian ketika saya mau kuliah gitu ya, itu kan juga momen-momen di mana bapak saya udah pensiun waktu itu ya. Bapak saya tuh selain dai ya, kiai kampung itu beliau adalah PNS di penghulu. Tapi pada saat saya kuliah itu posisinya udah pensiun gitu. Dan ibu saya nyariin uang. Masya Allah. Seingat saya dia sampai ibu saya itu, seingat saya sampai, kalau nggak salah itu saya dengar info, ibu saya itu sampai minjem uang ke rentenir untuk membekali saya untuk di support awal-awal saya kuliah. Itu. Jadi dia berani banget dan nggak ngomong ke siapa-siapa. Dan saya juga tahu bahwa ibu saya itu minjem ke rentenir itu belakangan. Berarti sebenarnya ada dukungan dan momen yang luar biasa. Kalau ibu saya memang sangat dukung. Walaupun terakhir ketika saya masih S3 lagi, kuliah luar negeri, ibu saya sampai tanya, kamu sebenarnya kuliahnya mau selesai sampai kapan? Katanya. Dia nggak ngerti. Kok belajar mulu gitu, Bro? Dia bingung gitu, terakhir nih anaknya kenapa gitu kan. Kok belajar terus nih? Kalau ditanya hobi, sukanya apa? Belajar gitu berarti, Prof. Kok kamu kuliahnya nggak selesai, orang lain udah pada selesai, kenapa ini anak, maksudnya saya nggak selesai, itu sempat kejadian begitu. Berarti memang belajar dan mengenyam pendidikan itu udah menjadi mungkin hobi, hal yang favorit yang Prof bilang. Saya kan kuliah S2 aja saya 2 kali, S3 aja 2 kali. Jadi saya termasuk memang kalau di kampus aja, kalau diperkenalkan. Apa itu bosan belajar? Kalau diperkenalkan dia adalah dosen yang paling rajin kuliah. Paling rajin kuliah. Iya. Karena nggak ada yang namanya nggak suka ya, Prof ya. Setiap hari adalah hari-hari baru dan suka banget sama belajar. Nggak tahu saya juga kenapa, mungkin karena dulu saya menganggap kuliah itu terlalu mewah, begitu ada kesempatan saya jadi senang banget gitu. Itu. Karena melihat sesuatu dan paham bahwa tidak semuanya, mungkin sampai saat ini ya, Prof ya, pendidikan menjadi hal yang mewah. Iya, saya lihat di data IFLS Semarang aja yang bisa mengenyam, tapi ini 2014 ya. Meskipun faktanya itu adalah sekarang mungkin antara 4 sampai 6, ada yang mengatakan 4% penduduk Indonesia yang bisa S1 ya. Di data yang semalam saya baca di tahun 2014 itu cuma ada 1%, 1,2%. Terus sedikit banget kan yang bisa kuliah. Ya, karena banyak begitu, kalau misalkan saya temui juga beberapa anak-anak dan yang lain, kadang justru tidak disupport orang tua. Justru anak kecil sudah disuruh kerja begitu, Prof. Mungkin. Lagi-lagi ekonomi. Nah, mungkin kalau dari sudut pandang Prof Iba sendiri, apakah memang sebaiknya begitu keluarga memberikan pilihan untuk agar anak ini bisa memilih dan punya tanggung jawab untuk akhirnya semangat dan motivasi belajar, biar kayak Prof Iba, maksudnya biar terus semangat belajar. Gimana nih, Prof? Ya, sebenarnya gini ya, ini mungkin kalau anak-anak zaman sekarang lebih memiliki kemewahan timbang saya zaman dulu ya, karena tadi saya mengatakan bahwa dulu saya kan profesi yang saya tahu ya paling hebat di kampung saya itu adalah camat.
Ya, Kepala camat. camat sama, kepala sekolah. Seingat saya itu orang yang punya mobil di kampung saya itu cuma camat dan kepala sekolah. Bayangkan kan? Itu udah paling keren tuh ya, Iya Prof. udah paling keren dan kemudian, yang lain adalah misalnya pedagang, petani dan seterusnya. Dan menurut saya waktu itu saya nggak mungkin hidup dengan menjadi pedagang di pasar karena saya ke pasar itu juga panas gitu ya. Apalagi saya suruh ke sawah, gatel, baru kena ini juga nggak bisa Dan gitu. ini ada ular nih, ada ular Nah, nih. pikiran saya adalah dulu itu adalah saya berpikir, apa ya yang saya tekuni gitu ya, karena saya kayaknya nggak ini banget, nggak seneng banget dengan apa, hidup itu tadi, menjadi pedagang, menjadi petani gitu, nggak sesuai banget dengan Kalau apa yang di pikiran biasa saya. sekarang mungkin nggak passion banget gitu ya, Ya, Prof. passion banget. Terus akhirnya saya mencoba mencari alternatif apa sih gitu kan. Ya, kalau dulu kan paling ngajar, guru, ya itu tadi, setinggi-tingginya camat gitu. Setidaknya mimpi saya adalah nanti, dulu juga mobil paling bagus setahu saya di kampung saya itu adalah Suzuki Carry gitu. Suatu saat saya punya Suzuki Carry gitu kan. Itu sudah menjadi tolak ukur pencapaian gitu Iya, ya, Prof. capaian waktu, setidaknya saya waktu itu SMP lah, waktu SMP. Jadi ketika dari SMP aja saya udah sebenarnya berpikir begitu. Makanya kalau di sekolah, misalnya ya, ada kuis dari guru itu kan, misalnya guru itu menantang gitu. Nanti Challenge kalau gitu ya, kamu Bro. challenge, kamu misalnya kalau bisa jawab pertanyaan ini atau nilainya segini, saya kasih buku saya itu, biasanya saya dapat. Selalu dapat. Dapat. Pasti dapat. Nggak tahu, selalu buku atau apa, saya suka kalau challenge-challenge kayak gitu saya dapat. Berarti Prof Iba nih ranking 1 terus dari SD Iya, seperti ini. mostly sih, mostly. Mostly. Nah, berarti sejauh ini dari keluarga sendiri, kan tadi kalau misalkan Prof Iba menyampaikan sebenarnya dari ibu tuh sempet nanya, kok belajar mulu? Ah, itu kan setelah tua. Setelah tua. Iya. Tapi sebenarnya selama perjalanan itu ada tantangan atau sebenarnya penolakan begitu, Prof, dari keluarga sendiri, udah deh Ada nikah sih, ada. aja, udah deh membangun rumah tangga aja, kan itu yang kerap terjadi apalagi bagi perempuan nih, Prof, salah satunya. Kalau suruh nikah saja kayaknya nggak ada ya, cuma mungkin lebih, tapi itu pada saat saya kecil ya, pada saat saya kecil tuh ada, yaitu karena tadi ya harus berbagi peran untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kadang-kadang ketika saya lagi asik pengen belajar kelompok dan seterusnya itu kadang nggak usah belajar terus gitu misalnya. Besok ujian, misalnya ujian tapi ada misalnya habis ada selamatan atau apa kayak gitu kan di rumah karena bapak saya kiai ya, ingat ya. Jadi sering banget ada acara-acara yang besar yang harus setelah itu kan rumah kotor dan seterusnya kan kadang-kadang ada juga sih misalnya kakak saya atau apa itu merasa ini Mbah kok senengnya belajar melulu gitu. Padahal kan juga harus kontribusi terhadap aktivitas di rumah ada Oke, sih. berarti sebenarnya stigma belajar mulu tuh juga terkadang masih suka dikomentari begitu ya, Prof, di lingkup keluarga ya? Ada. Tapi saya nggak tahu kenapa ya, memang saya dari dulu, meskipun saya kalau belajar juga kadang ngantuk gitu ya, dihafalin gitu, tapi saya senang memang dari dulu pegang buku dan seterusnya. Apa dari dulu juga kalau ngantuk langsung kopi hitam, Prof? Enggak, saya, hafalan-hafalan itu saya lebih, ya itu karena nggak tahu ya, saya suka aja. Suka aja, akunya memang Prof Iba, apa itu nggak suka belajar? Belajar itu adalah hobi dan favorit ya, Prof? Ya, karena kegiatan lain dulu kan nggak ada, misalnya gadget kan nggak ada, apa-apa nggak ada. Belum secanggih digital seperti Ya, sekarang. TV juga kan dulu masih terbatas. TV-nya kan juga masih hitam putih, apa sih? Masih Zaman biasanya saya kan masih dulu hitam putih. numpang di Pak RW atau Pak RT gitu, Prof? Betul. Rumah saya juga ada, sempet sih kan. Tapi kan masih pakai aki dan seterusnya itu. Kalian pasti nggak bisa membayangkan hidup kayak Oke, gitu. maaf Prof kalau nggak relate gitu. Nggak relate, Maaf sorry. Prof kalau nggak relate. Nggak relate banget. Oke, selanjutnya tadi sudah kita bahas perjalanan bagaimana dukungan keluarga dan bagaimana akhirnya dari Prof Iba sendiri menemukan inspirasi nggak mau melakukan pekerjaan rumah, diharuskan belajar, terus sempat begitu ya ingin menjadi politikus juga bahkan sampai akhirnya menjadi guru besar sosiologi UIN Jakarta. Dan yang menarik kalau kita bahas soal karya maupun dari narasi gagasan Prof Iba sendiri ini kan Prof sempat menyampaikan bahwa di dunia kampus ini masih sangat maskulin begitu untuk terutama para akademisi perempuan begitu, Prof. Namun ini ada peningkatan untuk guru besar perempuan di dunia akademik. Nah, melihat hal ini menurut Prof Iba sendiri adalah
langkah positif yang bagus di saat ini atau seperti apa, Prof? Ya sebenarnya kalau saya kan bicara biasanya berdasarkan baseline ya. Ya baseline-nya kalau dulu saya melihat, ketika saya melakukan penelitian itu kan 2012, itu guru besar baru 4 kalau nggak salah itu. Terus kemudian di, tahun yang 2022 ketika saya, membuat pidato, untuk pengukuhan guru besar itu naiknya kan udah sangat banyak tuh. Lupa saya berapa ininya Pak, jumlahnya, Ku berapa di itu? kurang lebih memang cuma sekitar 20% dari 29 guru besar dari Ya. total 144 guru besar sudah dari perempuan, Prof. Sudah ada 20% dari 144 Yap. ya, padahal tadinya cuma 4 orang dari, Lumayan cukup signifikan ya, ya Prof? sangat signifikan kan, maksudnya lompatannya. Tapi, tentu saja itu perbandingannya adalah baseline di 2012. Kalau perbandingannya adalah jumlah peningkatan laki-laki, guru besar sementara laki-laki nambah berapa, perempuan nambah segitu ya sebenarnya masih jauh gitu. Masih tetap kita perempuan nggak belum ngejar lah gitu. Tapi dengan adanya peningkatan ini dari Prof, Iba sendiri melihat hal ini sudah menjadi suatu yang positif dan cukup, maju secara signifikan begitu, Prof? Ya sebenarnya kan kalau di dunia akademik itu kan basisnya merit ya, merit base ya, berdasarkan kemampuan gitu. Jadi, tidak sekedar afirmasi gitu kan, "Oh ini harus perempuan diperbanyak," kalau memang, secara kapasitasnya tidak sampai Yap. kan tidak bisa, yang harus dilakukan adalah tetap secara kapasitas harus, eee, setara gitu ya, memenuhi standar standar minimal ya, seorang guru besar atau seorang akademisi yang dianggap, ada di posisi itu gitu. Jadi itu problemnya, sementara memang, apa namanya, perempuan ketika misalnya dia meskipun jumlah yang, menjadi mahasiswa misalnya, kuliah di perguruan tinggi semakin banyak, tetapi kan berlaku, eee, pipe leak ya, apa namanya, pipa yang bocor gitu. Jadi meskipun banyak yang kemudian, masuk di perguruan tinggi, tapi ketika dia, yang melanjut ke S2, yang lanjut ke S3 itu semakin sedikit gitu, karena tadi tuh, begitu selesai S1 pasti biasanya kan menikah, dan kemudian sudah menikah dilarang, apalagi kalau suaminya yang begitu kan, Nggak boleh yang lanjut begitu lagi. maksudnya ngerti kan? Yang begitu ya, Suami Prof? yang begitu setelah, udah nikah ya udahlah urusin tuh anak-anak gitu, Rumah udah ada tangga lah fokus. fokus rumah tangga, mengabdi kepada suami dan seterusnya kayak gitu. Sesuatu yang Ya. alhamdulillah saya nggak mengenal ya, nggak mengenal itu. Suami saya juga karena udah lama kenal saya juga kayaknya nggak banget, nggak. Maksudnya termasuk yang tidak seperti itu gitu. Tapi pada umumnya ya seperti itu, perempuan itu begitu menikah pasti, tuntutannya agar kapan punya anak satu, kapan punya anak 2, kapan anak ketiga dan seterusnya, dan begitu udah punya anak, dia udah sibuk lah dengan anaknya gitu kan. Sudah fokus rumah tangga begitu ya, Prof? Itu jadi Berarti mungkin sejauh ini, apa sih yang menjadi faktor maupun penyebab yang paling sering terjadi, terutama di dunia akademis sehingga membuat peran perempuan ini masih cukup terbilang sedikit begitu, Prof? ya terus terang ya tadi, karena ketika perempuan berkarir di akademik pun dia masih berada dalam, lingkup kehidupan yang seperti itu ya, budaya patriarkal ya, dalam arti dia menikah juga walaupun akademisi, banyak juga yang suaminya takut kalau istrinya lebih pinter. Nah kan itu biasa kan kayak gitu. Nanti kalau istri lebih sekarang coba lihat, yang kalau guru-guru aja, nggak usah di dunia akademik, guru-guru Iya, misalnya, dunia diangkat lingkup jadi sekolah. P3K itu nanti nanti kalau udah, perempuan lebih pintar pasti akan menuntut cerai gitu misalnya. Yang kayak gitu kan kemudian muncul di, ini apa, Ada rasa dinarasikan. Nah, tersaingi begitu, Prof? ya karena dunia kita ini kan maunya perempuan pinter tapi tetap nurut, tetap kalau dapat kekerasan juga suruh nurut dan seterusnya gitu. Secara umum kan kayak gitu kan. Dan itu menjadi salah satu, faktor juga penyebab kenapa mungkin peran perempuan terutama di Ya. akademik belum cukup banyak begitu ya, Prof? Ya, jadi, begitu masuk ke dunia akademik misalnya kan mungkin biasanya udah terpilih tuh Iya. yang udah S2 kan, karena nggak mungkin jadi dosen kalau belum S2 kan, syaratnya S2. Kalau di luar negeri lebih susah lagi kan, harus PhD kan.
Nah, begitu S2 nanti biasanya S3-nya kapan? Lama, karena dia, eee, harus bernegosiasi dulu dengan suaminya, dengan keluarga besarnya, boleh kuliah S3 apa enggak, kalau S3 gimana anaknya, karena orang selalu berpikir soal anak itu adalah soal perempuan gitu, ya kan? Lagi-lagi tanggung jawab Iya, perempuan. soal domestik itu, urusan domestik, hal-hal yang terkait dengan anak, hal-hal yang terkait pekerjaan-pekerjaan rumah itu adalah menjadi pekerjaan perempuan gitu. Baik, berarti dari dunia akademik sendiri Prof sebenarnya sejauh ini sudah di tahun 2025 begitu. Mhm. Bagaimana Prof Iba melihat mungkin dari budaya kampus ataupun budaya akademik ini sudah adanya kesetaraan gender yang cukup signifikan naik luar biasa begitu Prof? Apakah sudah melihat hal-hal perkembangan tersebut begitu di budaya kampus ataupun akademik Prof? Ya, saya sih biasanya kalau sudah menjadi dosen, meskipun dia disituasikan seperti tadi itu, akan lebih, apa ya, akan lebih punya pemikiran lain lah. Secara umum, mereka akan, punya bergain position yang lebih bagus kepada keluarga besar atau pada suaminya dan punya pendekatan-pendekatan khusus sehingga kemudian akhirnya bisa menegosiasikan sih setahu saya ya. Meskipun tetap saja, dibanding dengan, laki-laki yang menekuni karir akademik ya, kalau laki-laki yang menekuni karir akademik kan boleh dibilang riset riset, ngajar, pulang ke rumah dilayani gitu kan, secara umum kan kayak gitu. Kalau perempuan, dia harus riset, ngajar, terus kemudian Pekerja 2 kali nulis, lipat begitu ya Prof? sampai rumah dia masih harus masak, nyuci piring, dan seterusnya. Beda banget kan privilege laki-laki dan perempuan gitu. Privilege. Ya, beda beda. Nah, ya itu yang saya kira jarang-jarang, perempuan itu bisa kayak saya, Ceh. Jarang-jarang bisa mendapat kesempatan begitu Iya, ya Prof? jarang-jarang yang kemudian Privilege begitu tadi. privilege, menegosiasikan hak-haknya, terus kemudian oke, ini semua kalau saya sih dengan suami dan anak-anak itu, ini udah bukan tugas Iya. ibu ya, ibu juga di kantor juga, ini apa namanya, kerja gitu. Mereka pada ketawa-ketawa aja, pokoknya sekarang penguasanya ibu deh gitu. Dan itu Prof Iba terapkan juga di lingkup keluarga Prof Iba? Iya betul, kalau tanya aja anak saya, tuh ibu itu udah pokoknya paling ini deh, paling menguasai lah, dominan di rumah gitu. Boleh Prof kalau mungkin butuh anak angkat gitu Prof. Nah, berarti juga yang menarik kalau kita membahas soal dunia akademik dan tentunya isu kesetaraan gender begitu dari Prof Iba sendiri, stereotype begitu soal perempuan terutama di dunia akademis pernah mengalami sesuatu momen yang melekat begitu sebagai perempuan. Mungkin terkadang kalau misalkan netizen cerita masih suka di underestimate nih. Ya, Misalkan atasan perempuan itu biasanya stereotipnya itu adalah galak, terus suka banyak ngatur gini-gini Prof. Nah, itu apakah masih dari yang Prof Iba lihat masih terjadi atau masih Prof Iba alami juga seperti itu? maksudnya ketika saya dalam posisi Iya. sekarang atau dulu? Oke boleh kalau pernah terjadi juga di masa lalu Prof Mungkin Iba bisa rasakan. jadi ada perasaan seperti itu, apa objektifnya seperti itu, apa enggak, ada ya mungkin ada, apa ya namanya, ada masa-masa bahwa secara umum karena, belum ada bukti misalnya, bisa kalau sekarang kan lebih gampang untuk membuktikan seorang itu kompeten apa enggak, publikasinya ada di mana, berapa jumlah publikasinya, level publikasi yang bisa ditaklukkan dari situ, itu ada di mana. Jadi, kita bisa lebih percaya diri ya, mau laki-laki mau perempuan, ketika sudah bisa menguasai hal tersebut berarti ya itu ukuran-ukuran yang objektif seorang itu punya kompetensi ya. Meskipun itu kan biasanya orang mengatakan dengan kata lain, ini merit based di dalam kehidupan akademik gitu. Ya, bagi saya sendiri yang melihat, dengan pendekatan, gender gitu ya, sebenarnya itu juga nggak murni-murni amat bahwa itu betul-betul objektif, karena pasti itu juga nggak, apa ya, mengabaikan fakta bahwa ketika perempuan akhirnya harus, bisa publis, bisa penelitian yang bagus, itu di dalam kehidupan private-nya dia harus tetap mengurusi urusan private ya, urusan domestik. Multitasking begitu ya Iya Prof? ya, jadi tetap Diharuskan. aja ketika dia mencapai capaian-capaian itu tuh harus struggling-nya 2 kali lipat gitu. Makanya bagi saya
ketika seorang perempuan itu bisa melakukan itu ya dia tuh berjuang 2 kali lipat loh. Berjuang 2 kali 2 lipat. kali lipat. Berarti Effortnya tuh 2 kali lipat daripada laki-laki. Berarti bisa dikatakan di dunia kepemimpinan organisasi maupun akademik, perempuan ketika terlibat begitu ya Prof, itu diperlukan perjuangan yang 2 kali lipat. 2 kali lipat, bahkan mungkin 3, 4 kali lipat tergantung masing-masing kesulitan-kesulitannya. Oke, berarti sebenarnya terbayang nggak sih Prof, sebenarnya kondisi seperti apa begitu yang mungkin bisa terjadi jika ada peningkatan ini kan kalau tadi melihat berdasarkan data sudah ada kenaikan untuk guru besar perempuan begitu. Nah, ketika ini terus makin bertambah, akan seperti apa yang terjadi begitu kualitas pendidikan terutama yang mempresentasikan perempuan, Prof? Ya, kalau saya sih melihat sebenarnya perempuan itu kelebihannya banyak ya. Dia telaten ya, ngajar juga dia telaten. Ya, ketika kebetulan saya kan berkarir di akademik selain ngajar itu kan saya pernah jadi Wadek 1, Wadek 2, terus kemudian sekarang dekan gitu ya. Secara umum itu passion perempuan di ini biasanya di ngajar itu luar biasa. Cuma strategi ngajarnya, ngajarnya bagaimana dia membuat mahasiswa itu menjadi lebih boleh bisa lebih berhasil. Ya, cuma sayangnya ya karir akademik itu ngajar itu cuma 40% skornya nilainya. Yang lebih banyak adalah riset dan publikasi. Publikasi dan riset itu 40% juga. Dan kemudian ada pengabdian masyarakat 10%, ada penunjang 10% gitu. Nah, artinya kan di luar ngajar ada 60%. Ketika itu perempuan tidak bisa menguasai, jadi masalah kesenjangannya ada di situ. Nah, kenaikan pangkat akademik itu nilainya dari situ. Nah, itu jadi perempuan itu meskipun itu tadi ya, dia punya kelebihan di mengajar gitu. Karena mengajar mungkin pendidikan itu lebih identik dengan ini perempuan ya, dengan peran perempuan. Ya kan dia biasa mendidik anak ya. Mendidik anak di rumah yang biologis, terus kemudian di kampus kan mendidik anak yang tidak biologis ya, maksudnya lebih ke ideologis gitu. Nah, tapi ya itu sekali lagi tidak boleh cuma fokus di situ. Harus di hal lain yang memang diekspektasikan bahwa pada saat sekarang berkarir di dunia akademik itu harus ngajar dan riset dan publikasi. Nah, pembuktian kompetensi itu ya ke depan saya kira kalau misalnya perempuan semakin banyak yang bisa survive di sini gitu ya, itu ya luar biasa ya, karena itu artinya budaya patriarki juga mungkin semakin hari akan semakin menurun ya. Jangan menurun ke anak cucu maksudnya. Jangan sampai jangan menurun ke anak cucu. Berkurang begitu ya, Prof? Ya, berkurang gitu. Artinya kan itu yang saya sebut dengan gap gender semakin narrowing. Sebenarnya sekarang sih semakin narrow, semakin sempit ya. Bukan udah sempit sih, tapi mempersempit gitu ya. Berkurang sedikit ada. Saya sih merasakan begitu. Dan yang sering terjadi begitu Prof, terutama di dunia mungkin lingkup kerja maupun akademik begitu ya, bahwa sering sekali gitu fenomena sosial yang bahwa menyatakan perempuan ini lebih ke perasaan, stereotip, dan laki-laki lebih logis. Ini seperti perang antar gender begitu Prof. Ini memang apakah sesuatu yang masih kerap terjadi atau sebenarnya ini hanyalah opini karena lagi-lagi kita manusia terbentuk karakter karena lingkungan dan yang lain Prof. Seperti apa Prof? Itu stereotip pasti kalau perempuan dibilang lebih dengan perasaan. Peka, baper gitu Prof. Itu stereotip aja. Kalau secara umum jangan-jangan lebih rasional gitu. Karena banyak tumbuhannya gitu ya Prof. Perempuan kan kalkulasinya lebih tinggi kan. Coba kalau belanja. Udah bisa ngitung, oke, cabai beli segini. Coba beda 500 perak aja diperhitungkan. Itu kan rasional tuh apa? Kalkulasinya lebih mantap. Laki-laki udah males kan ngurusin. Ini cuma beda 500 rupiah gitu kan. Ngapain masih ini? Nah, perempuan kalkulasinya 500 kalau kali setiap hari berapa? Kalkulasinya mantap gitu. Sebenarnya salah itu kalau perempuan disebut lebih pakai perasaan. Oke, berarti bisa dikatakan ya ini hanyalah stereotip. Ya, yang disebut dengan rasional itu kan tindakan yang berdasarkan kalkulasi. Sampai akhirnya, ya kan?
seseorang itu menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan gitu. Kalau perasaan itu sebaliknya, sesuatu yang tidak ada kalkulasinya. Nyatanya yang lebih punya kalkulasi siapa? Lihat aja itu tadi soal belanja misalnya. Udah passion lah belanja, hitung-hitung ya. Coba kalau hitung-hitungan rumit gitu kan, duit misalnya beda 1.000 aja di toko ini misalnya 9.900, di situ 10.000, pasti akan milih yang 9.900 kan. Pasti memilih yang lebih murah, dan itu juga kadang terjadi untuk laki-laki juga, ada yang juga punya karakter yang sama begitu dengan itu. Ya, makanya itu nggak bisa stereotip begitu. Nggak bisa menjadi tolak ukur perempuan dilihat terutama di dunia kerja seperti itu. Di dunia kerja ya pastinya sebenarnya kalkulasinya sangat lebih matang gitu. Oke, berarti dari apa yang tadi kita bahas, bagaimana peran perempuan di dunia akademik terutama, jika kita lihat sebenarnya apa sih mungkin langkah strategis begitu yang bisa dilakukan terutama untuk mengurangi kesenjangan gender mungkin di dunia akademik, Prof? Yaitu jadi pertama ya, sebenarnya kalau kita mau menggunakan aspek struktural, biasanya kalau pimpinannya udah perempuan, nah itu nanti akan lebih banyak perempuan juga yang kemudian mendapatkan manfaat dari situasi itu. Ya, saya kadang-kadang posting di ini saya gitu kan. Sekarang kan kalau kita lihat misalnya flyer untuk narasumber aja, itu saya kadang-kadang paling sebel itu kalau lihat flyer gitu, topik tertentu isinya laki-laki semua. Kata saya, ini hari gini masa nggak ada perempuan yang bisa membahas masalah ini gitu. Tapi begitu nanti yang menjadi, biar ada dari dua sisi begitu ya, Prof. Yang jadi pimpinan perempuan itu biasanya pasti dengan sendirinya, nah itu pasti akan ada rasa sensitivitas begitu. Ini kok minimal mempertanyakan bahwa akhirnya ada nggak memang perempuan yang kompeten di bidang itu tuh persoalan kedua. Tapi biasanya kalau nggak ada pimpinan perempuan, mempertanyakan pun tidak dipertanyakan, dianggap itu sebagai hal-hal yang biasa aja. Oke, berarti juga yang menjadi pertanyaan sebenarnya hal itu juga langkah yang strategis yang bisa dilakukan. Nah, itu yang pertama dari aspek leadership. Terus kemudian yang kedua memang itu tadi, ketika misalnya leadershipnya semakin banyak perempuan masuk di situ kan berarti membuat kebijakan-kebijakan ya. Kebijakan-kebijakan misalnya tadi perempuan harus didorong untuk banyak terlibat di dalam publikasi, sehingga kemudian penelitian juga semakin banyak perempuan yang mendapatkan misalnya grant itu ya funding ya, pembiayaan untuk publikasi, terus kemudian juga mendapatkan pelatihan agar kemudian keahlian di dalam publikasi meningkat gitu kan, keahlian risetnya meningkat gitu. Jadi skill-skill riset terbaru harus dikuasai, kuantitatif, kualitatif, mix method, terus kemudian hal-hal yang teknologi seperti misalnya kalau zaman dulu ya, untuk kuantitatif cuma SPSS aja, sekarang harus macam-macam kan, Stata, Python, itu harus dikuasai gitu. Kualitatif cuma wawancara aja, kalau sekarang kan NVivo dan seterusnya harus dikuasai. Nah itu harus banyak harus dibuat bagaimana pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang membuat perempuan itu akhirnya menguasai skill-skill ini. Dan berarti kalau itu dari sisi akademik begitu, Prof, ataupun dari dunia organisasi. Dan kalau melihat dari dukungan keluarga ini, Prof, harus seperti apa sih do and dance-nya begitu untuk membuat perempuan semakin banyak terlibat di dunia akademik maupun di organisasi begitu, Prof? Ya ini PR ya, karena biasanya orang membedakan itu kan wilayah privat gitu. Ya nggak usah di Indonesia, di Barat aja masih berpikir begitu. Itu keluarga kan wilayah private, tidak bisa diintervensi oleh kampus gitu misalnya. Tapi menurut saya sih private itu akhirnya menjadi publik kalau semua orang akhirnya mengalami ya. Jadi memang harus dikampanyekan. Dikampanyekan, maksudnya semakin banyak ide-ide yang menertawakan, boleh dibilang begitu ya, orang-orang yang berpikir patriarki gitu. Itu mungkin akan membuat pertama pasangan dari para akademisi perempuan juga berpikir ulang gitu ya untuk memberikan mengekang kebebasan pasangannya gitu.
Terus kemudian mungkin juga buat akademisi baru juga, dia sudah tahu gimana caranya biar mencari pasangan yang tidak 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 seperti itu gitu. Ini terus kemudian yang saya harapkan kalau saya ngajar di kelas sih biasanya saya udah mulai ini kan apa, kampanyekan ya, laki-laki yang begini nih laki-laki yang uncivilized. Tidak berperadaban gitu loh. Harus dibegitukan gitu kan, dibuat bahwa orang yang masih mempertahankan budaya patriarki itu uncivilized gitu. Tidak sesuai dengan agama Islam gitu. Misalnya kalau di UIN Jakarta kan. Dan ini bukan sesuatu yang diajarkan di dalam ajaran Islam, ini sementara sesuatu yang Baik Prof Iba, tapi kalau membahas soal keluarga, berarti apakah isu kesenjangan gender ini juga sebenarnya harus dibangun begitu dari keluarga terlebih dahulu mengenai edukasi seperti ini, Prof? Iya, ya menurut saya ya harus ya. Jadi kalau tadi ya pemikiran kesetaraan gender itu sebenarnya apakah berasal dari keluarga saja gitu kan? Atau juga ini ya agen sosialisasi lain ya atau elemen-elemen lain ya. Saya kira tadi ada peer group ya, kalau kita mendidik anak ya saya sendiri sebagai orang yang sangat gencar gitu kadang-kadang menghadapi anak saya nggak selalu langsung bisa diterima juga gitu karena peer groupnya misalnya masih berpikir yang sangat kritis begitu. Stereotype gitu kan, ya, budaya patriarkinya ini atau gurunya gitu misalnya. Saya dulu pernah anak saya laki-laki saya bawain tempat makan pink, dia nggak mau, katanya kata gurunya nggak boleh gitu. Walaupun saya ini tetap aja, tapi saya menyesuaikan. Tapi lama-lama, ya kenapa sih pink nggak boleh buat laki-laki gitu misalnya. Ada, tapi itu harus disadari orang tua. Walaupun saya tadi bilang saya mungkin saya merasa cukup melek dalam bidang ini, tapi ketika saya mensosialisasikan ke anak saya juga masih ada problem dari peer group dengan problem dari sekolah gitu kan. Sama ke suami juga sama, nggak selalu cepet kan. Dan itu suami juga perlu negosiasi yang lama, ngobrolnya dan seterusnya gitu. Dan tetap berarti dalam komunikasi dan pengertian juga begitu ya Prof? Iya, kadang juga ada rasional exchange-nya. Dalam arti gini, ya misalnya gini ya, sederhana. Misalnya saya kan waktu dulu ya, sampai sekarang mungkin ketika anak saya kecil gitu kan, saya sering banget pergi keluar ya, macam-macam lah kegiatan saya gitu. Anak saya kan juga kadang kenapa ibu sibuk banget, ibunya teman-teman saya nggak terlalu sibuk gitu kan. Kadang mempertanyakan juga gitu, tapi ketika saya kasih penjelasan dan kemudian juga ada sesuatu keuntungan yang dia dapatkan ketika ibunya sibuk misalnya, gara-gara ibu sibuk kan, kalau misalnya dia minta jajan sudah gampang gitu. Akhirnya dia lebih ini kan, malah dia akhirnya banyak lebih mudah dipahami begitu ya, maksudnya gini, ternyata begitu ibunya sibuk, duitnya jadi lebih banyak, ngasihnya juga itu nggak perhitungan banget. Minta mainan jadi lebih gampang gitu kan. Malah kadang-kadang dia bilang, kok ibu nggak pergi-pergi gitu. Ada juga yang begitu. Tanya aja ibu-ibu yang sibuk. Jadi karena sudah kebiasaan ya, ibunya suka pergi ini gitu. Malah anaknya bingung, kok ibunya di rumah melulu gitu. Misalnya ada yang gitu. Jadi banyak lah, banyak faktor. Tapi pembiasaan ya, pembiasaan di rumah saya kira. Tapi itu juga harus harus direm juga karena kadang-kadang ketika anak kita gaulnya dengan peer group guru yang sangat patriarki itu juga akan jadi kebalikannya. Jadi dia sangat anti gitu. Nanti malah dia dulu ibu saya begini, nanti saya tidak mau punya istri yang begitu. Ada juga yang kondisi kayak gitu. Jadi menegosiasikan hal-hal semacam ini juga jangan sampai membuat orang itu akhirnya menjadi beli gedek gitu bahasa Jawanya itu apa? Udah ngumpul banyak akhirnya ketidakpuasan. Jadi ketidakpuasan dalam hal seperti itu karena ini kan ada kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua ada peer group, ada media sosial, ada atau tidak cuma media sosial tapi media lainnya ya. Terus kemudian ada tadi guru di pendidikan gitu kan. Ketika 3 yang lain itu juga tidak support, akhirnya anak kita juga teralienasi. Maksudnya ya nggak bisa menerima juga pendidikan dari orang tua yang begitu. Makanya kita juga harus mampu menegosiasikan hal kayak gitu sehingga kemudian bisa diterima. Berarti sebelum sampai akhirnya di lingkungan keluarga secara personal dulu nih,
secara dari perempuan berarti kita harus lebih selektif begitu Prof untuk memilih pasangan. Ya betul. Bukan karena cinta aja nih Prof. Iya pastilah, harus ada cinta, harus ada negosiasi hal-hal kayak gitu juga. Selektif kalau memilih pasangan pasangannya yang sangat patriarki tuh udah berakhir deh, yang gitu-gitu susah banget. Nah, ini kalau misalkan ada juga pertanyaan yang menarik nih Prof. Selain tadi kita sudah bahas bagaimana dalam lingkup keluarga dan bagaimana tentunya memilih pasangan untuk melihat dari peran kesenjangan gender sendiri. Nah, ini jika Prof. Ibah diberikan mandat nih untuk memasukkan perspektif gender dalam penyusunan kurikulum, kira-kira ini upaya apa nih yang bakal Prof. lakukan untuk di perannya di kelembagaan pendidikan terus sama di institut sendiri Prof? Ya kan saya sudah melakukan itu di kampus kan. Kalau kita pimpinan kan ada wewenang ke situ, bagaimana kan perubahan kurikulum sendiri misalnya 5 tahun sekali kan bisa dilakukan, dan tentu bisa banget di-insert ya, dimasukin. Dan kalau di tempat saya sih sudah ada misalnya sosiologi gender, terus kemudian nanti karena saya di FISIP ya, ada di politik juga gender dan politik, ada lagi di hubungan internasional juga ada mata kuliah gender dan hubungan internasional. Sudah terus dilakukan ya Prof? Udah. Dan itu selain ada mata kuliah yang spesifik sendiri, itu juga harus masuk juga di mata kuliah lain, intersection ya, topik-topik misalnya. Jadi subtema dalam pembahasan ya Prof? Biasanya misalnya ada yang teorinya itu masuk di dalam metode penelitian aja bisa masuk topik-topik gender gitu kan. Terus ya maupun penelitian kuantitatif, kualitatif tuh sangat bisa kan ininya. Gimana cara mencari penelitian-penelitian, contoh-contoh penelitian kuantitatif yang menggunakan perspektif gender atau penelitian etnografi yang berperspektif gender gitu misalnya. Itu untuk sosiologi ya. Sama juga untuk bahkan itu sebenarnya ini adalah persoalan yang bisa masuk ke intersection kemana-mana, ke topik apapun bisa. Dan itu langkah yang sejauh ini sudah juga dilakukan oleh Prof. Saya kira saya melakukan itu di kampus, dan makanya kan kalau ada orang masang flyer atau apa itu biasanya kok tumben kalau misalnya saya diem aja tumben Ibah nggak ngomong gitu. Cuman nggak ada gebrakan-gebrakannya baru lagi. Saya bilang masa saya terus gitu kan. Tapi biasanya memang saya akan ngomong sih. Berarti boleh dong Prof. Ibah di-spill nih untuk rencana akademik sejauh ini udah ada apalagi nih gebrakan-gebrakan baru, mungkin buku kah atau dari matkul, biar ke-spill juga nih dari Prof. Ibah sendiri mengenai isu kesenjangan gender Prof. Ya kalau saya ya, jarak dekat mungkin Prof. Penelitiannya memang banyak ke situ. Yang terbaru saya masuk ke penelitian tentang mobilitas vertikal di kalangan santri, itu juga saya melihat perspektif gendernya. Ada nggak ini mobilitas vertikal itu gendered nggak, tergenderkan nggak? Terus kemudian ada juga penelitian yang saya gabung dengan kelompok lain, misalnya apakah perspektif yang pro kekerasan terhadap pro kekerasan seksual, kan masih ada orang yang mencoba mentoleransi kekerasan seksual itu berhubungan dengan pemikiran agama yang konservatif gitu. Itu juga sedang kita teliti ya. Terus kemudian ada lagi, saya juga melihat ini ada bagus nih perkembangan di Arab Saudi ya. Di Arab Saudi itu kan sekarang luar biasa kan, luar biasa dengan visi 2030-nya gitu kan. Itu juga kita kemarin sedang melihat sempat GR juga, apakah ini benar, apakah ini sesuatu yang diinspirasi oleh Indonesia sehingga Arab Saudi sekarang menjadi begitu progresif gitu kan. Modernisasi ya, begitu katanya. Itu jangan-jangan nih pemikiran-pemikiran progresif di Indonesia sekarang menjadi kiblat Arab Saudi ya, sampai se-GR itu gitu. Ini lagi dalam proses penelitian berarti ya Prof? Kita sedang ini kan Mas, coba lihat. Kalau buku nih Prof, apakah di spill mungkin lagi ada proses ini, buku-buku selanjutnya Prof Ibah? Ya tentu saja nanti penelitian itu semuanya akan menghasilkan buku ya. Buku karena penelitian itu kan sekarang harus publis baik di jurnal, kalau saya sekarang mungkin udah nggak di nasional lagi ya, harus internasional gitu ya.
maupun buku, dua-duanya harus ada. Jadi semua topik penelitian saya pasti akan menghasilkan buku. Oke, dan mungkin yang terakhir Prof, ini pesan ataupun inspirasi untuk sahabat Next Class Podcast sendiri nih. Apa yang bisa disampaikan Prof, terutama mungkin bagi mahasiswa yang punya cita-cita untuk meningkatkan karir, apalagi di bidang studi sosial khususnya mengenai studi gender nih, apa nih Prof? Pesan ataupun inspirasi yang bisa disampaikan? Apa ya? Ya pokoknya maksudnya jangan pernah berpikir, kalau saya karena menikmati peran ini, jadi jangan menganggap bahwa apa yang dilakukan di dunia akademik itu berat gitu. Ini sesuatu yang kan selama ini kan ada ya tuh narasi-narasi yang berkembang di luar gitu kan, dunia akademik itu atau dosen itu kerjaan seperti kuda dan seterusnya, itu kayak nggak ada indah-indahnya gitu. Padahal saya menjalani sih, ya memang ada persoalan-persoalan itu, tapi ketika kita memang menjalaninya dengan Enjoy? senang hati dan memang itu bagian dari hobi kita, ya asik-asik aja sih. Dan saya sering di di forum-forum yang saya masuk itu biasanya saya sebenarnya sebenarnya yang memotivasi saya melakukan ini sebenarnya adalah hobi saya jalan-jalan. Nah, ketika kita udah biasa penelitian, terus publikasi, itu pasti bonusnya jalan-jalan kemana-mana gitu. Bisa conference, ke luar negeri, keliling dunia, ya kan? Terus kemudian jaringan juga kuat. Semakin gitu. relasi semakin banyak gitu ya, Prof? Ya, relasi semakin banyak juga. Saya kira juga peluang secara ekonomi juga ada kan. Semakin kita dianggap expert dalam bidang itu, artinya kan kita juga akan dihargai secara ekonomi. Gitu. Oke, berarti yang menjadi catatan ini terutama ketika kita ingin mendalami sesuatu itu, jangan melihat sesuatu itu dengan sulit dulu begitu ya, Prof? Ya, betul. Harus lihat ya ini peluang-peluangnya. Duit dulu, jalanin dulu gitu, Prof. Duit, bukan duit ya. Duit. Tapi duit juga perlu kan? Oh, benar-benar. Duit. Tapi duit juga perlu ya. Ya, jadi buat jalani dulu bahwa kita lihat indah-indahnya gitu. Yang indah-indahnya, dan lihat saya kira ini sesuatu yang indah gitu, jadi kita menjalannya dengan senang hati. Oke, persoalan mungkin nantinya ada masalah-masalah yang berjalan selama perjuangan, itu mana ada sih bidang apa yang nggak ada kayak gitunya, mau even yang mandi duit aja mungkin ada kan masalah yang kayak gitu, apalagi yang mungkin secara perspektif masyarakat secara umum ini sesuatu yang tidak directly terkait dengan masalah uang ya, pasti ada. Tapi ya itu, kalau memang kita mendalaminya, menyenanginya ya. Oke, baik. Terima kasih Prof Iba atas informasi, ilmu dan sharing soal pengalamannya. Hidup kesetaraan gender ya, Prof? Hidup. Terima kasih juga bagi sahabat Next Class Podcast yang telah menyaksikan, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube LP2M UIN Jakarta. Dan jangan lupa follow juga Instagramnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih, Prof.